Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel saya, channel dimana kita bisa belajar apapun yang bermanfaat, terutama bahasa Inggris. Okay, now we are going to study about the modal auxiliary atau auxiliary verb, yaitu can ini sering kali muncul dalam bahasa Inggris, yang artinya kalau di Indonesia kan tuh dapat atau bisa. Oke, sekarang kita bahas. Can is an auxiliary verb, ya. Auxiliary verb itu kata kerja bantu yang sangat penting, artinya membantu kalimat itu bisa bunyi. Maksudnya bunyi itu bermakna. Modal auxiliary verb. Nah, we use can to, kita menggunakan can itu untuk apa? Yang pertama adalah talk about possibility and ability, membicarakan tentang kemungkinan dan kemampuan. Dapat, bisa, saya dapat makan, saya dapat pergi. Kemudian make request, meminta. Kemudian ask for or give permission, asking for or giving permission, meminta izin atau memberikan izin. Permission ada kita suka ngomong permisi itu dari bahasa Inggris, yaitu permission. Nah, sekarang structure of can, struktur can itu seperti apa? Basic structure for can is, struktur basisnya, satu dasarnya adalah subjek itu misalnya I, ya, subjek itu pelaku, kemudian can auxiliary verb, kemudian main verb itu kata kerjanya apa, misalnya makan, eat, I can eat banana misalnya. Nah, the main verb is always the bare infinitive itu kata kerjanya dasar, nggak ditambahkan apa-apa gitu ya. Nah, contohnya ada di sini nih. Kalau dalam kalimat positif, I can play tennis. Can di sini, ya. Ini subjeknya, ini. Kemudian main verb adalah play. Ini objeknya. I can play tennis. Gitu. I can play badminton and so on. Kemudian kalau bentuk negatifnya hanya tambahkan not-nya saja. He cannot. Disingkat he can't atau he can't play tennis. Oke, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, sekarang kita lihat catatannya, ya. Can is invariable, nggak ada variabel lain atau menggantikannya, ya. Seperti kata kerja yang lain, misalnya eat itu ada eat, ada misalnya kata kerja makan tuh eat, ada eaten, ada eating. Kalau can nggak bisa canning, can ya can, invariable maksudnya. There is only one form can. Jadi can tuh bentuknya hanya ya can saja. Bentuk past tense-nya ada could, tapi can tidak bisa berubah gitu ya. The main verb is always the bare infinitive. Ingat, can selalu diikuti dengan bare infinitive, kata kerja dasar. Jadi misalnya can eat, ini kata kerja bare infinitive. Can drink, can sing, can dance. Oke. Nah, yang sekarang use of can. Yang tadi sudah, sekarang kita bahas satu persatu. Penggunaan can itu untuk apa saja? Yang pertama, can for possibility, kemungkinan dan kemampuan. Oke. We use can to talk about what is possible. Kita menggunakan can untuk membicarakan tentang kemungkinan. What we are able or free to do. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Misalnya, she can drive a car. He can drive a car. John can speak Spanish. I cannot hear you. Atau I can't hear you. Atau I can't hear you. Atau can you hear me, menunjukkan ability. Oke. Kita lanjut sekarang ke berikutnya. Kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kemudian contoh, can you help me with my homework? Ya. Nah, can for request and order, meminta atau memerintah. We often use can, kita sering kali menggunakan can in question to ask somebody to do something. Kita sering menggunakan can untuk bertanya atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. This is not a real question. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, ya. We do not really want to know if the person is able to do something.
Jadi kita nggak pengen tahu sebenarnya orang itu bisa atau enggak. We want them to do it. Kita hanya ingin mereka melakukannya. The use of can in this way is informal. Jadi penggunaan can untuk request and order ini adalah informal. Artinya informal, tidak resmi ya. Mainly between friends and family. Hanya antara teman dan keluarga saja yang sudah akrab. Misalnya, can you make a cup of coffee please? Can you put the TV on? Can you come here a minute? Can you be quiet? Ya. Nah, sekarang yang ketiga, can for permission. Untuk permisi itu meminta izin. We sometimes use can to ask or give permission for something. Kita kadang-kadang menggunakan can untuk meminta atau memberi izin untuk sesuatu. Oke. Kita lanjut lagi, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat. We often use can in question to ask somebody. Ini yang sudah tadi ya. Nah, yang terakhir di sini, sorry, maaf. Nah, ini dia. Sebelah sini ya. Can for permission. We sometimes use can to ask or give permission or something. Kita di sini ya. Kadang-kadang menggunakan can untuk meminta atau memberi izin untuk sesuatu. Can I smoke in this room? Bisa saya merokok di ruangan ini? You can smoke here. Kamu nggak bisa merokok di sini. But you can smoke in the garden. Tapi kamu bisa merokok di taman. Oke. Di sini ada catatan. Note that we also could, may, might for permission. Jadi untuk permission ini di samping menggunakan can, kita bisa menggunakan could untuk yang lebih formal, may or might. Oke. Jadi can di sini untuk permission atau meminta izin itu digunakan untuk informal situation. Artinya informal situation adalah di sini ya, mainly between friends and family. Jadi yang disebut informal itu kalau kita dengan teman atau dengan keluarga. Oke, that's all for today. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.